Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Herlinda, SE MMPD. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kandangahur, Indramayu. Mengajar mata pelajaran ekonomi di kelas 11 IPS dan 12 MIPA. Visi dan misi SMA 1 Kandangahur. Visinya menjadi wahana untuk menciptakan insan yang berprestasi dalam iptek, berlandaskan intak dan budaya luhur serta peduli lingkungan. Misi dari SMA N1 Kandangahur: 1. Mewujudkan dan melaksanakan peningkatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif untuk mencapai prestasi akademik atau non-akademik. 2. Membangun kultur agamis dalam setiap aspek aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh warga sekolah. 3. Mewujudkan perilaku warga sekolah yang berlandaskan norma agama. 4. Menyelenggarakan manajemen pendidikan berbasis sekolah. 5. Meningkatkan kompetensi dan profesional pendidik dan tenaga kependidikan. 6. Melaksanakan berbagai inovasi pembelajaran. 7. Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran. 8. Melaksanakan peningkatan standar kelulusan. 9. Melaksanakan pengembangan mutu pendidikan dan manajemen. 10. Melaksanakan penggalangan pembiayaan pendidikan. 11. Melaksanakan pengembangan penilaian kelas 10, 11, dan 12 untuk semua mata pelajaran. 12. Menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman dan kondusif. Visi misi Jawa Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mempunyai misi Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Misi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat: 1. Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban. 2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif. 3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Banyak sekolah dewasa ini menerapkan 5 hari belajar dari hari Senin hingga Jumat. Proses kegiatan pembelajaran dimulai pukul 6.45 dan diakhiri pada pukul 14.45, kecuali Senin dan Jumat. Senin KBM selesai jam 15.45, sedangkan Jumat kegiatan belajar mengajar berakhir pukul 15.15. Bahkan di SMA negeri di suatu kota di Jawa Barat, 15 menit sebelum proses belajar diawali dengan tadarus Al-Quran. Akibat adanya perubahan 5 hari belajar ini, ternyata berdampak dengan banyaknya murid yang tidur atau tertidur di dalam kelas. Bahkan lebih jauh dari itu, kami guru sebagai penulis juga sebagai wali kelas mengamati rata-rata murid pada hari Selasa tidak masuk sekolah karena sakit, lebih dari 4 orang, termasuk juga kelas-kelas lainnya. Atas dasar itu, penulis atau guru tergelitik untuk mencari tahu apa penyebab mereka mengantuk di kelas selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, ataupun ketika guru sedang berhalangan karena sakit atau sedang tugas kedinasan. Penulis atau guru bertanya beberapa murid yang saya ajar. Selain itu juga bertanya langsung kepada mereka. Beberapa murid peduli terhadap kemajuan dunia pendidikan. Alasan mereka mengantuk pun beragam. Ada karena alasan pribadi, alasan gurunya, metode pembelajaran gurunya, dan lamanya waktu belajar mereka di sekolah. Dengan mengetahui alasan murid mengantuk sekolah, penulis sebagai guru mencoba memberikan masukan baik bagi murid sehingga jumlah murid yang mengantuk semakin berkurang, bahkan tidak ada lagi. Cara mengatasi murid yang mengantuk: pertama, murid disarankan untuk istirahat yang cukup di malam hari atau tidak begadang. Kedua, memperbanyak interaksi di dalam kelas, misalnya dengan melakukan kegiatan diskusi dan metode pembelajaran dengan permainan. Kemudian murid disarankan untuk berolahraga pagi sebelum ke sekolah. Kemudian melakukan ice baking sebelum memulai belajar dan
Murid juga disarankan untuk makanan-makanan atau sarapan yang bergizi. Kemudian murid juga atau siswa kalau di dalam kelas dalam pelajaran ngantuk dipersilakan untuk mencuci mukanya terlebih dahulu, baru setelah mencuci muka masuk ke dalam kelas kembali. Demikian masalah yang tersulit yang dihadapi guru pada waktu pembelajaran, yaitu siswa mengantuk di dalam jam pelajaran mengajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.